4596. Punggung Long Chen bergetar, ia hendak membuka sayap kunpeng, namun terkejut saat mengetahui sayap kunpeng miliknya telah menghilang. Sayap kunpengku benar-benar tersapu. Long Chen terkejut, tetapi ketika dia memikirkannya, bahkan darahnya sendiri hampir tersapu, apalagi sayap kunpeng. Namun, sayap kunpeng Long Chen dibuat dengan menyempurnakan rune sayap kunpeng, dan rune tersebut telah terpatri dalam jiwa Long Chen. Bas, sayap kunpengnya muncul lagi, namun sayap kunpeng ini diubah dari kekuatan petir, namun sayap petir tersebut tetap terlihat seperti sayap kunpeng. Memanggil sayap, Long Chen terbang ke depan, dan tanda pada sayap kunpeng yang diubah oleh kekuatan guntur mengalir, dan kecepatannya tidak jauh lebih buruk dari sayap kunpeng asli. Keluar dari sarang 10.000 naga klan kekaisaran, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa beberapa sarang 10.000 naga sebelumnya penuh sesak, tetapi sekarang kosong, sementara sisik leluhur masih tertahan di inti sarang 10.000 naga. Ketika Long Chen datang ke sarang 10.000 naga dari klan naga putih, dia menemukan bahwa semua orang dari klan naga putih telah menghilang, tetapi masih banyak naga kuat lainnya di sini, menikmati baptisan cahaya suci. Ketika Long Chen tiba, seorang ahli dari klan naga segera berjalan dan berkata dengan hormat. Tuan Long Chen, Yang Mulia Yingsui dan yang lainnya telah menyelesaikan pembersihan sumsum darah naga dan baru saja pergi. Saya secara khusus diperintahkan untuk menjelaskan kepada Anda jika aku bertemu dengan Anda. Membersihkan sumsum darah naga. Long Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berpikir bahwa ahli dari klan kekaisaran menggunakan kekerasan untuk menukar darahnya dan mengubah tubuhnya, yang mungkin merupakan semacam pembersihan sumsum. Menurut Earth Cauldron, setelah membersihkan sumsum, seseorang perlu menjalani kesengsaraan surgawi dan naik ke tingkat dewa sebelum dia memenuhi syarat untuk menantang leluhur. Sebelum melewati masa kesusahan besar, Anda masih perlu mencari tempat yang cocok untuk melewatinya, dan pada saat yang sama, Anda harus menunggu kebangkitan semua alam di dunia hantu, yang merupakan waktu terbaik untuk melewati kesengsaraan. Apa yang disebut kebangkitan semua alam, apakah itu di dunia hantu, dunia roh void, atau dunia roh misterius, ketiga alam tersebut akan terbangun pada saat yang bersamaan. Menurut teori Earth Cauldron, ini adalah siklus Feng Shui di dunia 9 surga dan periode waktu terbaik untuk mengatasi musibah dalam perubahan keberuntungan. Pada saat itu, akan ada fenomena aneh yang datang dari langit, dan hukum jalur 9 surga akan mengalami perubahan drastis. Pada saat itu, aura kuno akan datang, Anda dapat melampaui kesengsaraan, dan Anda dapat menyerap energi spiritual kuno melalui kekuatan kesengsaraan, dan menikmati perjalanan para ahli dari zaman kuno. Seiring dengan perubahan zaman, hukum langit dan bumi menjadi tidak lengkap, sehingga baik ras manusia maupun ras lain, jiwa, bakat, dan darah menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Khusus untuk ras yang mengandalkan warisan garis keturunan, rune garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya sudah mulai memasuki keadaan tidak aktif, bahkan beberapa rune garis keturunan sudah terlalu lama tidak aktif dan tidak akan pernah bisa dibangunkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak rune di tubuhnya yang masih tertidur dan apakah akan dibangunkan kembali. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang menunggu munculnya visi kebangkitan 10.000 dao. Mengatasi kesengsaraan dalam keadaan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membangunkan garis keturunan mereka yang tertidur. Meskipun dunia sekarang damai dan tidak ada tanda-tanda kebangkitan 10.000 dao, orang-orang seperti Bai Yingsui yang telah melakukan persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk menaklukkan sisik leluhur sudah mulai mencari tempat terbaik untuk mengatasi kesengsaraan sejak dini dan sepenuhnya siap. Bai Yingsui juga bijaksana dan mengirim orang untuk mencari Long Chen. Ketika dia tidak dapat menemukannya, dia menduga bahwa Long Chen mungkin telah pergi ke sarang 10.000 naga klan kekaisaran. Mereka tidak berani mendekati sarang naga kekaisaran, lautan lava akan membakar jiwa mereka, kecuali Long Chen, tidak ada yang bisa memasuki sarang naga kekaisaran dengan mudah. Kalaupun mereka ingin mencoba peruntungan, yang pasti bukan sekarang, sebelum mereka menundukkan sisik leluhurnya, mendekati sisik kaisar tidak ada bedanya dengan kematian. Oleh karena itu, Bai Yingsui pergi bersama anggota klannya, dan sebelum pergi, dia memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa jika Long Chen datang, dia akan menjelaskan alasan mengapa dia dan orang lain pergi. Setelah memahami keseluruhan cerita, Long Chen meninggalkan sarang 10.000 naga klan naga putih dan langsung pergi ke sarang 10.000 naga klan Nether Dragon. Sarang 10.000 naga dari klan naga Nether telah diledakkan, namun sisik leluhur masih tertahan di kehampaan. Ketika Long Chen datang lagi, dia tidak bisa lagi merasakan aura naga Nether Tianzhao, yang berarti naga Nether Tianzhao telah pergi. Dalam kemarahan, Long Chen meledak ke sisik leluhur, namun, Long Chen menemukan bahwa saat ini, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada sisik leluhur dan hanya bisa pergi dengan marah. Saat itu, Long Chen mempunyai ide jahat, yaitu menggunakan Earth Cauldron untuk menghancurkan sisik leluhur klan Nether Dragon. Ketika memikirkan Nether Dragon Tianzhao kembali setelah semua kesulitan dan ingin menaklukkan sisik leluhur,
tetapi menemukan bahwa sisik leluhur telah hilang, Long Chen bisa membayangkan adegan Nether Dragon Tianzhao menjadi marah. Ide Long Chen bagus, sayangnya Earth Cauldron tidak bereaksi. Sangat mudah untuk meledakkan sisik leluhur, tetapi tidak ada gunanya jika terkontaminasi oleh kutukan naga. Ia baru saja bangun dan tidak ingin tertidur lagi. Long Chen tidak bisa mengalahkan Earth Cauldron, jadi dia hanya bisa menendang sisik leluhur klan Nether Dragon 2 kali lagi. Sayap guntur di belakangnya bergetar, seperti meteor, dan terbang dengan cepat. Long Chen terbang hampir sepanjang hari sebelum dia terbang keluar dari makam naga. Ketika Long Chen keluar, dia juga melihat banyak naga kuat lainnya terbang keluar dari kedalaman. Jelas, mereka juga mencari tempat untuk selamat dari kesengsaraan. Senior, aku ingin pergi ke alam roh kekosongan dulu. Long Chen berkata kepada Earth Cauldron setelah meninggalkan tempat itu. Dunia Void sangat luas dan tidak terbatas. Kamu tidak akan dapat menemukan saudara-saudaramu sama sekali. Kita perlu melakukan sesuatu yang serius, kata Earth Cauldron. Hal serius apa? Long Chen bertanya. Waktu sangat berharga, ikuti saja arah yang saya tentukan untuk Anda. Untuk menghemat waktu, gunakan susunan teleportasi jarak jauh terarah. Earth Cauldron tidak menjawab, tetapi langsung meminta Long Chen untuk menggunakan susunan teleportasi. Arai teleportasi jarak ultra jauh terarah adalah arai teleportasi yang dapat melakukan jarak ultra jauh. Xia Chen memberi Long Chen ratusan arai seperti itu. Arai jarak jauh terarah semacam ini dapat mengirim orang ke jarak yang sangat jauh, dan jarak ini akan berubah karena keterbatasan hukum ruang angkasa. Menurut banyak eksperimen Xia Chen, satu teleportasi dapat menghemat waktu perjalanan Long Chen sekitar 1 bulan. Dengan kecepatan Long Chen, berlari selama sebulan, jarak ini hampir sulit dihitung. Namun, susunan teleportasi jarak ultra jauh semacam ini, meskipun jarak teleportasinya jauh, juga memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu akurasinya sangat buruk, dan jika menghadapi penghalang dunia tak kasat mata selama teleportasi, dampaknya akan sangat besar, sangat mungkin memukul seseorang secara langsung sampai mati. Long Chen memiliki banyak susunan teleportasi jarak sangat jauh di tubuhnya, tetapi dia tidak berani menggunakannya dengan mudah karena jarak yang tidak dia ketahui rentan terhadap penyimpangan yang sangat besar. Efek praktisnya memang sangat rata-rata. Tapi kali ini, Earth Cauldron memintanya untuk menggunakan susunan teleportasi jarak sangat jauh. Long Chen merasa percaya diri dan mengaktifkan susunan teleportasi ke arah yang ditentukan oleh Earth Cauldron. Bas! Puluhan juta rune bersinar pada piringan formasi dengan radius beberapa kaki, dan tumpukan batu spiritual di piringan formasi kehilangan kilaunya dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk. Hah! Ruang di depan mata Long Chen berubah dari distorsi menjadi ketenangan. Sebelum dia bisa melihat dunia di depannya dengan jelas, bau busuk tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan kemudian seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. 4597. Puff! Tiba-tiba sebuah kepala besar meledak, Long Chen bergegas keluar dari hujan berdarah, dan kemudian tubuh monster tanpa kepala yang panjangnya ratusan mil berguling ke bawah. Mengapa aku sangat tidak beruntung? Long Chen memandangi tubuh ular piton aneh di tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan melemparkan tubuh ular piton aneh itu ke dalam ruang kekacauan utama. Sungguh sial, bahkan Earth Cauldron tidak bisa menahan nafas. Lokasi di mana Long Chen berteleportasi, secara kebetulan, tepat di depan ular piton aneh itu, bagi ular piton aneh itu, rasanya seperti daging gemuk yang dimasukkan ke mulutnya. Secara naluri, ia menelan Long Chen dalam satu tegukan, tetapi ia tidak menyangka bahwa daging lemak Long Chen tidak begitu lezat. Monster tingkat dewa tidak bisa memakan Long Chen dan malah kehilangan nyawanya. Di mana ini? Long Chen berada di hutan lebat. Pohon-pohon kuno di sekitarnya menjulang tinggi, dan mahkota pohon menutupi langit. Kabut peri di sekitarnya mengalir dan tebal, sehingga mustahil untuk melihat jauh. Bahkan di sini, kesadaran Long Chen dipengaruhi oleh energi tertentu. Saya tidak tahu di mana ini, tapi pasti ada sesuatu yang Anda butuhkan di sini, jawab Earth Cauldron. Pada saat ini, suara gemuruh datang, diikuti dengan suara gemuruh dan ledakan di kejauhan, dan suara gemuruh itu mendekat dengan cepat. Long Chen secara naluriah menahan diri dan bersembunyi di pohon raksasa. Saat Long Chen bersembunyi, sesosok terbang lewat tidak jauh di depan Long Chen seperti kilat. Itu adalah makhluk humanoid dengan sayap. Dia memegang buah berwarna merah darah di tangannya. Ketika dia melihat buah merah berkedip dengan garis-garis berdarah, mata Long Chen sedikit menyusut. Buah vermilion bergaris darah. Buah vermilion bergaris darah adalah buah terkenal yang dapat memperpanjang umur penggunanya tanpa memandang asal etnis. Ini adalah harta karun yang menantang surga, terutama bagi para praktisi yang terjebak dalam masa kemacetan dan tidak dapat menerobos, dan masa hidup mereka akan habis. Buah vermilion berlumuran darah adalah kesempatan terakhir mereka. Alasan mengapa Long Chen tertarik bukan karena efeknya yang memperpanjang hidup, tetapi karena itu adalah salah satu bahan obat penting untuk menyempurnakan pil nirvana. Meskipun itu bukan bahan utama, Long Chen ingin mengumpulkannya sejak lama,
tapi masih belum ada kabar tentangnya. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan, dan seekor kadal besar terbang keluar dari hutan lebat. Pepohonan yang tak berujung hancur berkeping-keping olehnya, dan mulutnya yang berdarah menggigit makhluk bersayap itu. Melihat makhluk itu hendak ditelan oleh mulutnya yang berdarah, sayap di belakang makhluk itu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Di bawah distorsi ruang, orang itu muncul ribuan mil jauhnya seolah-olah sedang berteleportasi. Bang! Makhluk itu keluar dari mulut kadal yang berlumuran darah, berbalik dan memperlihatkan wajah yang mirip dengan manusia. Jejak ejekan muncul di sudut mulutnya, dan dia mencibir. Orang bodoh, tidak peduli berapa tahun kamu melindunginya, itu bukan milikmu. Ketika makhluk itu melihat ke arah kadal, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia benar-benar melihat Long Chen tidak jauh dari kadal itu. Long Chen menyamar dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh makhluk itu. Tentunya, persepsi makhluk ini sangat kuat. Makhluk itu merasakan sesuatu yang buruk, dan sayap di punggungnya bergetar. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatan sihirnya lagi, kakinya tiba-tiba menegang, dan lidah seperti tali diam-diam melingkari kakinya. Long Chen melihatnya dengan jelas. Faktanya, saat kadal itu menggigit udara, ia mengambil tindakan. Dan makhluk itu sepertinya tidak memperhatikannya sama sekali. Selain itu perhatiannya teralihkan saat melihat Long Chen, dan kakinya terbungkus oleh lidah kadal. Wajah makhluk itu tiba-tiba berubah saat lidah itu melilit. Ia meronta keras, namun terkejut saat mengetahui lidahnya seperti tali, dan dia tidak mampu melepaskan diri. Ini dia. Makhluk itu tiba-tiba berteriak, melambaikan tangannya, dan buah merah bergaris darah di tangannya langsung menuju ke Long Chen dengan angin menderu. Long Chen mengulurkan tangannya untuk menangkap buah merah bergaris darah, dengan senyuman aneh di wajahnya, dan langsung melemparkan buah merah bergaris darah ke ruang kekacauan utama. Boom! Pada saat ini, ekor besar kadal itu menyapu lurus ke arah Long Chen. Di bawah kekuatan penghancur yang sangat besar, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Pukulan ini sangat menakutkan. Gemuruh. Saat ekor besar itu menyapu Long Chen, pohon raksasa itu langsung berubah menjadi bubuk, tetapi Long Chen dengan mudah menghindari pukulan itu pada saat kritis. Tes. Long Chen baru saja menghindari serangan kadal itu ketika panah diam, seperti ular berbisa yang tersembunyi di kegelapan, menusuk punggung Long Chen. Long Chen berbalik dan dengan mudah meraih anak panah di tangannya. Anak panah itu terbuat dari besi halus. Anak panah itu berwarna hitam dan ada cairan kental di atasnya. Bau amis menusuk lubang hidungnya. Sekilas, terlihat bahwa itu panah beracun. Long Chen memandang dengan dingin ke kejauhan. Makhluk yang baru saja melarikan diri dari masalah telah menembakkan panah tersembunyi. Meskipun saya tahu bahwa Anda melemparkan buah merah bergaris darah kepada saya untuk mengalihkan masalah, tapi aku masih berhutang budi padamu. Kamu menikamku dari belakang dan menginginkan nyawaku. Bahkan jika aku berhutang budi, jika kamu berani mengambil tindakan lagi, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dalam kondisi kritis saat itu, makhluk itu menggunakan buah merah berlumuran darah untuk melemparkannya ke Long Chen, membuat gerakan besar dan angin menderu, dengan sengaja menarik perhatian kadal. Kadal itu langsung tertarik pada Long Chen, karena buah berwarna merah terang bergaris darah ada di tangan Long Chen. Kemudian kadal itu melepaskan makhluk itu dan melancarkan serangan ke Long Chen. Orang ini menyelesaikan skema seperti itu dalam waktu yang sangat singkat, dan jelas merupakan orang yang sangat licik. Long Chen bukanlah orang yang periang, saat dia mengambil tindakan, dia memahami niatnya. Long Chen tidak membunuh pria itu secara langsung, sehingga dia dapat menerima buah merah bergaris darah dengan tenang. Ketika makhluk itu melihat rencananya terungkap, sedikit kekejaman dan keengganan muncul di matanya, dan dia tiba-tiba mengertakkan giginya dan menghilang seperti aliran cahaya. Boom! Saat makhluk itu menghilang, kadal besar itu menggigit Long Chen, dan Long Chen menendang rahang atas kadal itu. Terjadi ledakan, darah terciprat, dan tendangan Long Chen benar-benar menghancurkan rahang atas kadal besar itu. Pada saat itu, Long Chen sendiri terkejut, kadal ini sangat kuat dan menakutkan secara fisik. Long Chen awalnya berpikir bahwa dia bisa menjatuhkannya paling banyak dengan satu tendangan, tetapi dia tidak berharap untuk langsung menghancurkannya. Kapan kekuatanku menjadi begitu kuat? Long Chen tampak tidak percaya. Apakah kamu merasakannya sekarang? Earth Cauldron berkata dengan marah. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa setelah pertukaran emosional di sarang 10.000 naga klan kekaisaran, dia hampir menyelesaikan kelahiran kembali. Namun, pada saat itu, Long Chen bertarung dengan pria paruh baya itu dan dipukuli hingga menyedihkan. Dia sama sekali bukan tandingannya dan tidak bisa merasakan peningkatan kekuatan sama sekali. Sekarang setelah dia menendang kadal itu, Long Chen menyadari bahwa kekuatannya telah mencapai titik di mana dia bahkan merasa takut. Gemuruh. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dan ledakan di kejauhan. Long Chen melihat burung-burung tak berujung terbang di sekitarnya dan langsung tertarik. Dia memanggil sayap guntur dan terbang lurus ke arah itu.
4598. Long Chen terbang ke depan mencari suaranya, dan dia menemukan bahwa semakin jauh dia bergerak maju, semakin kaya energi spiritual antara langit dan bumi. Aura semacam ini bukanlah aura yang diserap melalui kultivasi, melainkan aura alami, yang disebut aura keanggunan harus menghasilkan materi surgawi dan harta duniawi. Pada saat ini, Long Chen akhirnya mengerti mengapa Earth Cauldron memintanya datang ke sini, perasaannya memintanya untuk mengumpulkan bahan obat. Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa dia sudah lama tidak memurnikan ramuan, dan pemulihan Earth Cauldron stagnan, mungkin dia lebih cemas daripada Long Chen untuk memurnikan ramuan. Segera setelah tiba, dia mendapatkan buah vermilion bergaris darah yang berharga. Semakin jauh ke depan, semakin kaya energi spiritual, yang berarti pasti ada harta yang lebih baik di depan. Senior, bagaimana kamu tahu ada harta karun di sini? Long Chen mau tidak mau bertanya. Apa yang kamu tanyakan agak kekanak-kanakan? Aku sudah menggunakan obat-obatan yang berharga sejak aku lahir. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki perasaan ini? Sayangnya aku masih dalam kondisi lemah sekarang dan kekuatanku tidak berada di puncaknya. Kalau tidak, lupakan saja. Earth Cauldron awalnya memiliki sedikit nada bangga dalam nadanya, tetapi setelah membicarakannya, minatnya berkurang dan dia diam, mungkin memikirkan sesuatu dari masa lalu. Senior, apakah kamu punya rahasia dalam berburu harta karun? Bisakah kamu mengajariku satu atau dua trik? Long Chen bertanya dengan rendah hati. Yang disebut benda-benda spiritual menyembunyikan diri mereka sendiri. Harta surga dan bumi yang sebenarnya akan menyembunyikan diri mereka sendiri dan tidak mudah ditemukan. Namun, meskipun tanaman spiritual tahu cara bersembunyi, mereka dapat dengan mudah menjadi sasaran beberapa binatang dan serangga spiritual. Begitu ditemukan, mereka akan dimakan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi tanaman spiritual untuk tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa, makhluk spiritual sering mencari makhluk kuat sebagai penjaga. Mereka akan berbagi keuntungan dengan para penjaga sebagai imbalan atas kebaikan mereka. Oleh karena itu, harta berharga langit dan bumi akan dijaga oleh makhluk yang kuat. Dikatakan sangat sulit mencari harta surga dan bumi, namun nyatanya juga sangat sederhana. Anda hanya perlu mencari makhluk-makhluk kuat itu. Selama mereka tidak hidup berkelompok dan tinggal sendirian di satu tempat, kemungkinan besar akan ada harta karun di sana. Kata Earth Cauldron. Tolong, apakah saya tidak tahu hal itu? Bukan itu yang saya maksud. Long Chen bertanya lagi. Maksud saya adalah, apakah Anda memiliki metode khusus, misalnya, bagaimana Anda merasakan tempat ini? Earth Cauldron berkata, benar-benar tidak ada cara untuk mengajarkan ini. Itu adalah kemampuan bawaan saya, yang merupakan hasil pemurnian alkimia selama ratusan juta tahun. Tentu saja, jika Anda terus menyempurnakan ramuan setiap hari mulai sekarang, dengan bakat dan kebijaksanaan Anda, saya pikir Anda dapat memiliki kemampuan ini dalam 30.000 tahun. 30.000 tahun, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakannya. Long Chen terdiam beberapa saat. Jika itu 3 tahun, Long Chen merasa bahwa dia masih memiliki beberapa kemajuan yang harus dicapai, tapi setelah mendengar 30.000 tahun, Long Chen menyerah begitu saja pada gagasan ini. Boom! Datang ledakan lain di depan, diikuti dengan raungan yang mengejutkan, dan energi iblis di depan melonjak, menutupi langit. Bagus, kita berada di jalan yang benar, ada binatang iblis. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia segera mempercepat dan bergegas ke depan. Tak lama kemudian, ada jurang di depan, pohon-pohon kuno, dan batu-batu besar berubah menjadi bubuk dan tersebar ke segala arah. Tanah ditutupi dengan retakan. Dilihat dari jejaknya, terlihat betapa sengitnya pertempuran itu. Ketika dia melangkah ke medan perang, Long Chen melihat sekilas puluhan ribu iblis kuat, dengan panik mengepung seekor kadal besar. Namun, ketika Long Chen mendekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah kadal, melainkan armadillo yang bisa menyaingi gunung. Armadillo itu panjangnya ribuan mil, meringkuk, dan memeluk erat puncak gunung, puluhan ribu iblis kuat dengan panik menyerang tubuhnya. Pada saat ini, armadillo berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Ia hanya bisa bertahan tetapi tidak bisa menyerang. Ia melindungi puncak gunung. Menurut tebakan Long Chen, disitulah harta karun itu berada. Namun, ia memeluknya terlalu erat dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, bekerja lebih keras, dia akan mati, dan harta karun itu akan menjadi milik kita saat itu. Seorang pria klan iblis yang kuat yang membawa pedang sihir berpunggung lebar berteriak dengan keras. Jelas sekali, dia adalah pemimpin di sini, dia memiliki aura doyen bintang 7, dan dia juga yang teratas di antara doyen bintang 7. Tidak, kamu harus ingat bahwa harta itu akan selalu menjadi milik Tuan Long. Pada saat ini, suara malas terdengar. Tidak nyaring, tapi bisa terdengar jelas di telinga semua orang. Siapa itu? Mereka terkejut. Mereka berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah hitam, dengan tangan terlipat di depan dada dan sebatang rumput di mulutnya, mondar-mandir dan perlahan berjalan dengan santai menuju mereka.
Saya ingin mengatakan bahwa saya adalah ayahmu, tetapi melihat penampilan Anda, lupakan saja. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari ini. Long Chen memandang ahli iblis dengan pedang sihir lebar di punggungnya dan menggelengkan kepala. Mencari kematian. Pria iblis kuat yang membawa pedang iblis berpunggung lebar itu sangat marah. Dia maju selangkah, menghunus pedang iblis di belakangnya, dan menebasnya ke arah Long Chen. Boom! Pedang ahli iblis itu menebaskan pedangnya, gelombang udara bergulir dan penuh kekuatan. Namun, saat pedang ini menebas, mereka semua tercengang. Long Chen tetap tidak bergerak, meraih pedang ajaib pria itu dengan satu tangan besar. Kekuatan kekerasan ditangkap olehnya dengan satu tangan. Yang paling penting adalah rambut Long Chen tidak bergetar sama sekali setelah menerima pukulan keras seperti itu. Beraninya seekor semut memprovokasi naga raksasa. Retak, 5 jari Long Chen seperti kait, dan dia mengerahkan kekuatan. Saat pembuluh darahnya muncul, pedang ajaib itu terjepit dan dipatahkan oleh 5 jari Long Chen. Apa? Saat pedang iblis dihancurkan oleh Long Chen, para prajurit iblis begitu ketakutan sehingga mereka lupa menyerang armadillo. Adapun pemilik pedang ajaib, ketika pedang ajaib itu meledak, dia memuntahkan seteguk darah, itu adalah senjata ilahi miliknya. Saat pedang itu meledak, jiwanya rusak. Puff! Long Chen memegang pedang patah dan menebasnya langsung. Iblis yang kuat itu terbelah menjadi 2 bagian oleh pedang Long Chen. Di depan Long Chen, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Long Chen membunuh iblis yang kuat dengan satu pukulan, iblis kuat lainnya ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Klan iblis, yang dikenal kejam, sebenarnya ketakutan dan melarikan diri oleh pukulan Long Chen. Jika berita menyebar, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan terkejut. Ini tidak bisa disalahkan untuk iblis-iblis yang kuat ini. Di satu sisi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Chen terlalu kuat. Bahkan Doyen Bintang 7 tidak memiliki ruang untuk melawan di depan Long Chen. Di sisi lain, mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam pada Long Chen. Ketakutan itu karena Long Chen telah membantai terlalu banyak iblis, membentuk guncangan jiwa yang aneh. Ingin melarikan diri, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Long Chen. Ras iblis dan Long Chen adalah musuh bebuyutan. Tentu saja, Long Chen tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Bahkan jika mereka adalah sekelompok antek, Long Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Tepat ketika Long Chen hendak mengambil tindakan, tiba-tiba tubuh armadillo besar itu bergetar, dan tubuhnya yang meringkuk perlahan terbuka. Ketika dia melihat sesuatu di dalam, Long Chen tergerak. 4599. Armadillo tidak hanya memeluk puncak gunung, tetapi juga 4 anaknya yang meringkuk di puncak gunung sambil menggigil. Keempat anak armadillo itu panjangnya beberapa kaki dan terlihat sangat besar, namun sisiknya tembus pandang dan matanya belum terbuka, jelas mereka baru saja lahir. Ternyata apa yang diperjuangkan dengan susah payah untuk dilindungi bukanlah harta karun alam, tapi anaknya. Long Chen tidak bisa menahan perasaan marah ketika melihat adegan ini. Armadillo adalah monster, masuk akal jika monster memiliki sifat binatang yang kejam, dan mereka bahkan akan memakan anak mereka sendiri ketika tidak ada pasokan energi. Dan armadillo ini, untuk melindungi anak-anaknya, menolak meninggalkan anak-anaknya dan melarikan diri, meskipun ia tahu ia pasti akan mati, pemandangan ini sangat mengejutkan Long Chen. Perilaku armadillo ini sepertinya menumbangkan pemahaman Long Chen tentang Warcraft. Long Chen mendatangi armadillo besar itu. Pada saat ini, ia terluka parah. Sisik di sekujur tubuhnya hampir pecah, darah mewarnai seluruh gunung menjadi merah. Ketika Long Chen sampai di sana, ia berusaha keras untuk membuka matanya, tidak ada kekerasan atau kemarahan, hanya tatapan memohon. Ia melihat keempat anaknya di pelukannya, lalu melihat ke puncak gunung, mengangguk ke arah Long Chen. Long Chen tahu bahwa yang ingin diungkapkannya adalah bahwa harta karun itu dapat diambil, dengan harapan tidak membahayakan anaknya. Long Chen berjalan mendaki gunung dan melihat tanah datar di puncak gunung. Begitu dia menginjak puncak gunung, aromanya menerpa wajahnya. Menyesapnya, pori-porinya langsung bersih. Itu adalah buah hati anggrek berdaun ungu. Benar-benar harta karun. Ketika dia melihat harta karun setinggi 3 kaki, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Daunnya seperti pedang, akarnya berdiri tegak, pada batang tengahnya terdapat buah sebesar kepalan tangan, aroma harumnya persis seperti yang dikeluarkan buah tersebut. Buah hati anggrek daun ungu termasuk salah satu obat suci, apalagi memakannya, hanya dengan setiap hari mengelilinginya dan mencium aromanya, dapat menenangkan pikiran dan membuat aliran ki dan darah menjadi lancar, baik itu penyembuhan, atau latihan spiritual, semuanya mempunyai manfaat yang besar. Dan buahnya dapat digunakan untuk memurnikan berbagai ramuan suci. Long Chen hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Long Chen memetik buah anggrek daun ungu. Saat buah dipetik, pohon anggrek daun ungu tiba-tiba mulai layu dan menguning. Tidak mati, tetapi mulai memasuki hibernasi setelah kehilangan buahnya. Seperti halnya rumput dan pepohonan di musim dingin, ketika musim semi tiba,
mereka akan hidup kembali, berbunga, dan berbuah, tetapi saat berikutnya mereka berbuah mungkin akan memakan waktu ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun kemudian. Ketika Long Chen memetik buahnya, tubuh armadillo besar itu jelas bergetar. Ia telah menjaga buah hati anggrek daun ungu selama bertahun-tahun, dan memiliki hubungan jiwa dengan buah hati anggrek daun ungu. Sepertinya ia bisa merasakan sakitnya buah hati anggrek daun ungu. Mungkin justru karena hubungan jiwa inilah sifat kekerasannya sebagai monster diubah oleh buah hati anggrek daun ungu. Apa yang akan kamu lakukan? Tiba-tiba Earth Cauldron terkejut karena dia melihat Long Chen membuka mulut besar armadillo. Long Chen tidak menjawab, tetapi melemparkan buah jantung anggrek daun ungu di tangannya ke dalam tenggorokan armadillo. Armadillo tampak terkejut, dan matanya penuh rasa tidak percaya ketika buah jantung anggrek daun ungu memasuki perutnya. Luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, dan pada saat yang sama, sisik baru lahir, auranya perlahan pulih. Itu armadillo lapis baja merah, Earth Cauldron mengingatkannya lagi. Armadillo lapis baja merah memiliki indera penciuman yang tajam terhadap harta surga dan bumi, dan tumbuh dengan memakan berbagai obat-obatan berharga. Sisik, darah, daging, tulang, dan organ dalamnya semuanya merupakan bahan alkimia langka. Semakin kuat, semakin berharga. Armadillo ini telah mencapai alam Sein, dan banyak bagian tubuhnya dapat digunakan sebagai obat untuk memurnikan ramuan suci. Long Chen berkata dengan tenang. Kalau begitu kamu masih berencana untuk melepaskannya? Earth Cauldron bertanya dengan bingung. Aku tidak ingin melepaskannya, tapi aku tidak bisa menahan perasaan dalam hatiku. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Long Chen bisa mengetahui asal-usul armadillo ini, tetapi ketika dia melihatnya mati-matian melindungi anaknya, bagaimana Long Chen bisa tega membunuhnya? Dan setelah membunuhnya, keempat armadillo kecil itu tidak akan selamat, meskipun Long Chen tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang monster itu, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Kalian manusia benar-benar sulit dipahami, Earth Cauldron menghela nafas. Ya, sifat manusia adalah yang paling sulit untuk diketahui, benar dan salah, hei, biarkan saja. Aku adalah aku, jenis kembang api yang berbeda. Aku memiliki temperamen untuk membakar dunia dan menghancurkan segala sesuatu, dan saya juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik. Saya suka bertindak sesuai dengan hati saya. Hei, senior, apakah menurut Anda apa yang saya lakukan itu bodoh, kekanak-kanakan, dan tidak cukup kejam? Long Chen berkata dengan senyum yang agak mencela diri sendiri. Saat dia berbicara, Long Chen datang ke pohon buah jantung anggrek daun ungu, mengeluarkan sekop batu giok dan perlahan-lahan menggali tanah, menggali pohon buah-buahan, dan mengirimkannya ke ruang kekacauan utama. Ketika pohon buah-buahan memasuki ruang kekacauan utama, ia langsung menjadi energik, dan daun-daunnya yang layu berubah menjadi hijau kembali, tampak sejahtera. Tidak, karakter ras manusiamu selalu membuat orang suka dan membencinya. Aku telah menyaksikan dunia ini menjadi mulia karena kamu ras manusia, dan aku juga melihat kamu ras manusia menghancurkan dunia ini dengan tanganmu sendiri, kata Earth Cauldron dengan emosi. Haha, tidak masalah. Mungkin, kamu bisa melihat kemuliaan umat manusia dalam diriku lagi. Long Chen tertawa. Bukankah pernyataan seperti ini harus dibuat dengan tangan terkepal dan sumpah yang hikmat dengan ekspresi yang hikmat, kata Earth Cauldron. Tidak, bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Jika kamu mengatakan sesuatu yang besar, kamu tidak dapat menariknya kembali. Tamparan di wajah itu tidak menyenangkan. Long Chen terkekeh. Ia mengamati pohon buah anggrek daun ungu dan menemukan bahwa setelah memasuki ruang kekacauan utama, ia dengan cepat kembali ke keadaan sebelum buahnya diambil. Long Chen mulai membelah akarnya, pohon buah anggrek daun ungu memiliki ratusan akar yang dipisahkan oleh Long Chen. Akar akan langsung layu setelah dipisahkan dari pohon induknya, namun bila terkubur di dalam tanah, aura kehidupan akan segera muncul, lambat laun akan tumbuh akar baru dan muncul kecambah. Setelah melakukan ini, Long Chen melihat ke arah armadillo. Dia harus mengatakan bahwa itu benar-benar kuat. Sebelumnya sudah setengah mati, tetapi sekarang sebagian besar kekuatannya telah pulih, luka-lukanya telah sepenuhnya disembuhkan, dan matanya menjadi lebih terkendali, sepertinya sedang mengalami semacam transformasi. Bang! Armadillo lapis baja merah meletakkan kepala di tanah, tampak membungkuk pada Long Chen, dengan rasa terima kasih di matanya. Long Chen mengangguk, melompat ke atas armadillo lapis baja merah, perlahan-lahan menekan tangan besarnya di antara alisnya, dan perlahan mengeluarkan kekuatan jiwanya. Ketika kekuatan jiwa Long Chen disuntikkan ke lautan kesadarannya, tubuh armadillo lapis baja merah sedikit bergetar, tetapi tidak melawan. Segera, gambar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Long Chen, dan Long Chen melompat dengan penuh semangat. Bagus, ada begitu banyak harta karun di sini. 4.600. Dengan memeriksa ingatan armadillo,
Long Chen menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah tanah harta karun tempat tumbuhnya obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan lokasi Long Chen sebenarnya hanya di pinggiran tanah harta karun ini. Jauh di dalam harta karun, terdapat obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi obat-obatan berharga ini dijaga oleh makhluk yang bahkan lebih menakutkan. Dengan kekuatan armadillo, ia hanya bisa menempati tempat di area luar. Sekarang Long Chen memberinya buah hati anggrek daun ungu, ia pulih dari luka-lukanya dan sangat berterima kasih kepada Long Chen. Bahkan jika Long Chen menanam tanda budak di atasnya, dia tidak akan menolak, tapi Long Chen tidak melakukan itu dan membiarkannya pergi. Armadillo ini sudah lama hidup bersama buah hati anggrek daun ungu, dan telah mengembangkan kebijaksanaan yang sangat berbeda dengan monster biasa, jika tidak maka tidak akan melanggar naluri hidup monster untuk melindungi anak-anaknya. Armadillo pergi dengan keempat anaknya. Long Chen memilah pikirannya, mengeluarkan selembar kertas dan menggambar sketsa di atasnya. Ngomong-ngomong, senior, tahukah kamu apa isinya? Long Chen tiba-tiba berkata sambil menggambar. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia bodoh. Earth Cauldron tahu segalanya. Jika dia meminta Earth Cauldron untuk menjelajahinya, bukankah dia akan tahu segalanya? Mengapa menyia-nyiakan upaya bodoh ini? Kamu harus makan satu gigitan pada satu waktu, dan kamu harus berjalan selangkah demi selangkah. Beberapa hal ditakdirkan untuk tidak menjadi jalan pintas, kata Earth Cauldron, jelas dia sudah tahu apa yang dipikirkan Long Chen. Ya, itu buang-buang waktu untuk bertanya, seorang ahli akan selalu mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami orang, jadi Long Chen berhenti bertanya. Namun, Long Chen memiliki perasaan samar di hatinya bahwa alasan mengapa Earth Cauldron membawanya ke sini mungkin tidak sesederhana itu. Long Chen dengan cepat menggambar sketsa. Sketsa ini tidak memiliki koordinat arah, karena monster itu tidak dapat membedakan antara timur, barat dan utara. Ia hanya mengetahui bagian dalam dan luar, bahaya dan keamanan. Ingatan tentang armadillo itu pernah memasuki kedalaman, namun ketika bertemu dengan makhluk yang menakutkan, ia ditakuti oleh auranya bahkan tanpa melihat penampilannya. Kemudian ia mengusir penjaga asli buah hati anggrek daun ungu tersebut dan tinggal sendiri. Tak lama kemudian, armadillo lain datang, dan yang ini berjenis kelamin jantan. Pada mulanya kedua armadillo tersebut berkompetisi satu sama lain, namun kemudian mereka mulai berbagi buah anggrek tersebut, bahkan kemudian mereka mulai kawin. Dan beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa makhluk datang untuk bersaing memperebutkan buah jantung anggrek daun ungu. Armadillo jantan dibunuh, dan hanya dia yang tersisa. Dan setelah melahirkan, ketika kekuatan fisiknya habis, para ahli dari klan iblis datang untuk membunuhnya. Jika armadillo ini sedang dalam masa puncaknya, iblis-iblis kuat ini harus membayar mahal jika ingin menangkapnya. Armadillo ini sudah lama tinggal di sini, tetapi jejak kakinya tidak terlalu lebar. Namun, Long Chen tahu bahwa ada makhluk kuat di ratusan tempat di sekitarnya. Jika ada makhluk kuat, pasti ada harta karun. Long Chen hanya perlu mengetahui arah umum, dia melebarkan sayap gunturnya dan terbang jauh ke kedalaman. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan, dan cahaya ilahi menembus langit, sesosok tubuh berubah menjadi bubuk oleh cahaya ilahi. Di depan adalah wilayah serigala gila. Seseorang mengandalkan kemampuan sembunyi-sembunyinya untuk sampai ke sisi serigala gila. Dia hendak mengambil harta karun itu, tetapi ditemukan oleh serigala gila dan dibunuh dengan satu pukulan. Perilaku pria itu membuat marah serigala gila, ia melihat sekilas Long Chen yang melaju kencang, terlepas dari apakah Long Chen bersama pria itu atau tidak, dan tiba-tiba membuka mulut besarnya. Bas! Bilah angin merobek kehampaan, seperti pedang dewa, menebas ke arah Long Chen. Boom! Long Chen melambaikan tangannya yang besar dan menamparkan bilah angin dengan satu telapak tangan. Bilah angin besar itu meledak dengan keras. Kekuatan angin kencang bertiup ke segala arah dan menghancurkan bebatuan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen menghancurkan bilah angin dengan tamparan, menginjak kekosongan, muncul di depan serigala gila seperti hantu, dan menendang kepalanya dengan keras. Boom! Kepala serigala gila itu tiba-tiba tenggelam dan menghantam tanah dengan keras. Tanah meledak dan lubang besar tercipta oleh tendangan Long Chen. Serigala gila tidak lagi memiliki keagungan seperti sebelumnya, tetapi digantikan oleh ketakutan yang tak ada habisnya, tubuhnya gemetar, karena saat ini, kekuatan darah naga di tubuh Long Chen meledak, membuatnya takut untuk bergerak. Jika kamu bukan serigala, kamu sudah menjadi mayat. Long Chen berdiri di atas kepala serigala gila dan berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, Long Chen baru saja keluar dari kepala serigala gila itu. Long Chen benar. Jika monster lain menyerangnya, Long Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tapi melihat serigala gila ini, Long Chen memikirkan Little Snow, bahkan jika dia menyerang Long Chen lebih dulu, akan sulit bagi Long Chen untuk membunuhnya. Serigala gila itu begitu ketakutan oleh aura Long Chen sehingga dia gemetar dan tidak berani bergerak. Dia berbaring di sana dengan patuh. Long Chen melihat ke wilayah yang dijaga oleh serigala gila.
Di sana berdiri pohon aneh setinggi lebih dari 10 kaki, daunnya panjang dan sempit, seperti pedang, dan ada lebih dari selusin buah di atasnya. Buahnya mengandung energi angin yang sangat kuat, namun buahnya belum matang dan belum bisa digunakan sebagai obat. Long Chen langsung mengambil dahan dari pohonnya dan memindahkannya ke dalam ruang kekacauan utama. Setelah mengetahui bahwa buah itu berakar dengan cepat, dia langsung pergi. Serigala gila mengira dia akan mati, atau Long Chen akan mengambil semua buahnya, tapi tanpa diduga, Long Chen hanya mengambil sebagian dari cabangnya. Ketika Long Chen pergi, ia melihat ke punggung Long Chen dan membeku di tempatnya. Hah! Ketika Long Chen tiba di tanah harta karun dalam ingatan armadillo, dia menemukan bahwa seluruh gunung ditutupi dengan noda darah. Jelas bahwa pertempuran berdarah telah terjadi, dan beberapa sisa anggota badan dapat terlihat samar-samar. Dilihat dari fluktuasi energi darah, orang yang mengambil tindakan bukanlah manusia, dan makhluk yang menjaga di sini juga menghilang. Namun, dilihat dari jejak di medan perang, mereka seharusnya tidak dibunuh, melainkan melarikan diri. Long Chen datang ke area inti dan menemukan lubang yang dalam di tanah. Rupanya, harta karun itu juga telah digali. Namun, bekas lubang tersebut sangat berantakan, tampak jelas bahwa setelah pertempuran berdarah, meskipun para ahli ini mengusir makhluk penjaga, mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Kelompok orang ini pasti menderita banyak korban jiwa, karena takut orang lain akan memanfaatkannya, sehingga mereka buru-buru merampas harta karun tersebut dan melarikan diri tanpa berani tinggal lebih lama lagi. Long Chen berjongkok di dalam lubang, mencari-cari di dalam tanah. Ketika Long Chen menemukan akar setebal jari kelingking di dalam tanah, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan dia melemparkannya ke dalam ruang kekacauan utama. Segera, ia melahirkan tunas-tunas. Meskipun Long Chen tidak mendapatkan bibit yang lengkap, dan dia bahkan tidak melihat seperti apa rupa tanaman itu, memiliki akar ini tidak berbeda dengan mendapatkan bibit yang lengkap. Di sini tidak diperlukan pengetahuan yang mendalam, selama masih ada makhluk yang ditempatkan di sana pasti akan ada harta karun yang langka. Sialan umat manusia, serahkan harta karun itu, kami dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan tubuhmu tetap utuh. Tepat ketika Long Chen hendak pergi, sekelompok besar makhluk mengepung Long Chen.